Kalau kemarin gue udah bahas tentang kebocoran data melalui tren, sekarang kita bahas bagaimana menjaga data pribadi kita, bukan cuma di sosial media tapi di dunia maya juga, alias internet. Bagaimana pembahasannya? Dengarkan Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast. Ini sebenarnya adalah episode lanjutan dari episode kemarin yang membahas tentang kebocoran data melalui tren di sosial media. Tapi sebenarnya kebocoran data itu kan tidak terjadi cuma di sosial media. Cuma memang kemungkinan paling besar itu di sosial media. Karena pembahasannya bisa dibilang cukup mirip, jadi kalian bisa dengarkan latar belakangnya itu di episode sebelumnya aja. Dan di sini gue akan ngebahas tentang bagaimana caranya menjaga data privasi di dunia maya alias internet. Di sini akan ada 10 poin, tapi episode kali ini gue akan bahas 5 aja dulu karena gue membagi 10 poin ini menjadi 5 poin utama yang memang harus dilakukan. Lalu 5 poin lagi itu adalah poin tambahan yang sebenarnya opsional, tapi kalau diterapkan maka kalian akan jauh lebih aman. Ya, ditambah juga hitung-hitungan durasi juga ya. Gue takutnya agak kelamaan kalau kita langsung bahas 10 poin. Jadi mari kita mulai bahas 5 poin utama yang memang harus kita lakukan untuk menjaga data privasi kita. Cara pertama, cara yang paling simpel adalah mengganti password secara berkala dan menggunakan tatanan password yang dianggap aman. Oke, pertama dulu, kenapa kita harus ganti password secara berkala? Tujuannya adalah ketika data kita itu sudah bocor tapi belum terekspos secara media, artinya datanya udah bocor nih, tapi belum ada media yang bikin artikel sehingga belum ada yang tahu kalau datanya udah bocor. Kalau terjadi hal tersebut, para hacker itu tidak bisa mengakses akun kita karena data password yang mereka miliki itu adalah data password yang lama, sedangkan kita itu sudah mengganti password tersebut. Artinya kita membatasi akses mereka. Para IT expert di bidang security itu menyarankan kita untuk mengganti password secara berkala, minimal 3 bulan sekali. Sebenarnya semakin cepat semakin baik, tapi hal itu akan menyulitkan karena kita harus menghafal banyak password kan jadinya. Tapi kita sendiri harus segera membatasi akses dari para hacker yang sudah mengambil data pribadi kita. Makanya durasi yang dianjurkan itu minimal 3 bulan. Lalu kita pun harus mengikuti tatanan password yang aman, alias formatnya itu harus mengikuti yang dianggap secure. Syarat pertamanya adalah panjang karakter password dan kompleksitas. Panjang password dan juga kompleksitas di sini itu sebenarnya menunjukkan lama durasi yang dibutuhkan oleh hacker itu bisa mendapatkan password kita. Panjang minimal yang disarankan itu adalah 12 karakter, di mana merupakan kombinasi dari huruf kapital, huruf kecil, angka, dan juga simbol spesial. Berdasarkan sumber yang gue dapat di sini, dengan kombinasi tersebut, setidaknya hacker membutuhkan waktu sekitar 5 juta tahun untuk mendapatkan kombinasi passwordnya kita. Dan seiring bertambahnya panjang dan juga kombinasinya akan semakin lama juga. Nanti akan gue share linknya di deskripsi, jadi kalian bisa cek sendiri kira-kira panjang karakter dan kombinasinya itu bisa sampai berapa lama. Itu adalah syarat agar password kalian itu dianggap aman. Dan ternyata selain dianjurkan untuk menggunakan tatanan tersebut dan mengganti password secara berkala, kita itu disarankan untuk menggunakan password yang unik untuk setiap akun yang kita miliki. Artinya kalau kalian punya satu platform yang memiliki beberapa akun, itu passwordnya harus beda-beda. Atau enggak, kalian itu punya satu akun di setiap platform, itu harus berbeda-beda pula. Ya tujuannya jelas sih, kalau seandainya satu bocor yang lain nggak bocor, itu aja. Lalu masuk ke poin kedua, menjaga data privasi di internet, yaitu pelajari dulu platform yang akan kita gunakan sebelum kita mengupload data pribadi kita, khususnya di sosial media. Mungkin teman-teman tahu ya, ketika kita itu register di berbagai platform itu ada yang namanya agreement and policy atau persetujuan dan juga kebijakan lah, dimana di situ menjabarkan bahwa kita itu sadar akan memberikan data pribadi kita di sana dan platform tersebut berhak menggunakan data kita untuk kepentingan mereka. Sebenarnya itu perlu banget dibaca. Cuma karena memang kepanjangan kadang-kadang kita nge-skip aja gitu. Tapi disarankan ketika kalian bikin akun di platform tertentu, bacalah agreement dan policy-nya. Lalu
kalian itu ketika mengeksplor platform tersebut, coba explore sepenuh mungkin sampai kalian benar-benar paham fitur-fitur yang ada di platform tersebut. Jangan upload data sembarangan, apalagi kayak identitas pribadi. Mungkin kalian tahu bahwa ada kasus di NFT kemarin di mana ketika Gozali itu booming, banyak orang yang upload di NFT, di platform NFT. Dan salah satu data yang diupload itu adalah data KTP. Meskipun dari segi platform atau tampilan di webnya itu, ketika kalian search KTP itu udah banyak yang nggak muncul, tapi faktanya datanya itu sudah ada di sana, apalagi itu udah pakai sistem blockchain, sehingga datanya itu sudah tidak bisa dihapus. Selain NFT, di sosial media kayak TikTok, di TikTok itu kalau kalian mengupload video, kemudian kalian hapus, memang di tampilan feed kalian itu videonya sudah terhapus, tapi faktanya video kalian itu tidak benar-benar terhapus. Video kalian itu meskipun sudah dihapus akan tetap bersirkulasi di FYP. Dan belum lagi ada fitur stitch yang memungkinkan user lain untuk menggunakan potongan dari video kalian kemudian disambungkan dengan video mereka. Sehingga video kalian tetap bisa ditonton tapi melalui akun yang lain. Jadi saran aja ketika kalian baru terjun di platform yang baru, coba otak-atik tapi tanpa menggunakan data pribadi kalian. Dengan begitu kalian bisa tahu fitur-fitur yang ada, tapi kalian nggak mengekspos data pribadi kalian. Lalu yang ketiga, jangan mengupload data pribadi di sosmed. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan pembahasan di episode kemarin, di mana banyak orang yang mengikuti tren dan mereka itu mengupload data pribadi mereka. Data pribadinya itu bisa berupa foto ditaruh di story dan kadang-kadang isinya juga udah kayak ada NIK-nya dan itu sangat berbahaya. Tapi mungkin ada yang nggak sadar juga ketika kalian itu naruh kontak pribadi kalian itu melalui fitur yang ada di sosial media. Salah satunya itu email. Mungkin kalian kalau pakai Instagram itu kalian bisa menambahkan button di profil kalian yang isinya itu email. Cuma kadang-kadang banyak yang nggak tahu malah menggunakan button itu diisinya dengan email pribadi. Yang sebenarnya sih tujuannya itu untuk tujuan personal. Sehingga jadinya agak annoying aja sih kalau orang yang tidak dikenal tiba-tiba ngontak email pribadi kita gitu. Terus kalau seandainya gue adalah business owner atau mungkin gue menjalankan usaha atau menjadi influencer di sosial media gimana? Nah lanjut ke poin keempat, kalau lu harus naruh kontak, jangan taruh kontak pribadi. Taruh kontak yang memang tujuannya itu untuk bisnis. Entah itu email bisnis, entah itu nomor telepon bisnis, entah itu WA bisnis. Taruh yang bukan kontak pribadi elu. Lalu poin yang kelima dan yang terakhir yang paling penting juga adalah jangan asal klik link yang diberikan melalui sumber yang tidak jelas. Apalagi ditambah ada clickbaitnya, itu harus waspada. Bisa dibilang sekarang ini banyak modus penipuan dan juga hacking yang memanfaatkan link untuk mendapatkan data pribadi dan juga data akun milik orang lain. Istilahnya di sini adalah phishing. Ini bisa dibilang cukup berbahaya karena apa? Karena link yang diberikan itu biasanya mirip dengan link-link dari website-website yang bisa dibilang sudah punya nama, tapi ada tweaknya sedikit atau ada perbedaannya sedikit, sehingga korbannya itu gampang tertipu. Makanya kalau seandainya ada link yang diberikan oleh orang lain, even itu orang yang kalian kenal, kalian lihat dulu linknya tersebut. Kalau linknya itu mencurigakan, jangan pernah diklik. Karena kalau kalian klik, sebenarnya ada dua kemungkinan dari link ini. Yang pertama, ketika kalian klik, link tersebut akan memberikan virus kepada komputer kalian. Bukan cuma virus sih, ada malware, ada spyware, pokoknya banyak lah. Tapi kemungkinan yang kedua adalah link tersebut mencuri data pribadi kalian. Makanya jangan heran kalau seandainya kalian menemukan kasus akun Instagram nih contohnya yang dihack. Kebanyakan kasusnya itu setelah mereka itu mengklik sebuah link. Kemudian di link tersebut tampilannya itu persis login Instagram. Dan akhirnya sang korban itu input username dan password mereka dan voila, akun Instagram mereka kehack. Seperti itu. Belum lagi ya belakangan juga orang-orang yang nge-share link ini juga menambahkan clickbait. Mungkin ada captionnya juga di awal. Kalau pengen kaya bla 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 bla, lalu klik link di bawah ini. Apalagi sampai ada yang share di grup WA. Aduh itu udah parah sih. Jadi balik lagi, jangan pernah klik link tersebut even itu menarik dari segi clickbaitnya. Sebagai kesimpulannya,
Untuk menjaga data privasi kita di dunia maya dan internet itu, sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah kita harus tahu dulu apa yang harus dilakukan. Kemudian kita harus meningkatkan kewaspadaan kita dan juga ketelitian kita. Karena sekarang di dunia maya maupun internet ini, celah sekecil apapun akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Terus siapa yang bisa mencegahnya? Ya tentunya cuma kita sendiri. Oleh karena itu, stay aware ya. Oke teman-teman, gimana untuk podcast kali ini, bermanfaat kan? Kalau menurut teman-teman bermanfaat, kalian bisa beri dukungan kepada Opsiana Podcast di Karya Karsa dengan mengakses karyakarsa.com/opsiana atau melalui apps Karya Karsa yang ada di Play Store dan juga App Store. Dan juga di sana ternyata ada konten eksklusif dari Opsiana Podcast tentang product development dan juga content creation. Dan nantinya akan ada konten-konten eksklusif lainnya loh. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan ya update-nya. Dan ditunggu untuk dukungannya agar Opsiana dapat memproduksi konten-konten lebih menarik dan lebih berkualitas lainnya. Oh ya, jangan lupa juga follow akun Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana konten informatif lainnya dalam format lain dan tentunya update terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu jangan lupa follow ya. Oke, gua rasa itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. See you next time di episode selanjutnya. Bye.